Nama saya Siti Aminah Putri, NIM 216000022, Universitas Muhammadiyah Berau. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dari mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Saya mengambil judul yaitu Teori Ekonomi Kaum Klasik. Langsung saja lihat videonya. Langsung. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi kaum klasik. Filsafat kaum klasik mengenai masyarakat. Prinsipil tidak berbeda dengan mazhab kaum fisiokrat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah. Kaum klasik juga memandang ilmu ekonomi dalam arti luas, dengan perkataan lain secara normatif. Ekonomi kaum klasik. Politik ekonomi. Laissez-faire, laissez-passer, le monde valeurs de lui-même. Biarkan membuat, biarkan lewat. Dunia akan tetap berputar. Harmoni akan tercapai apabila tidak ada campur tangan penguasa. Ini menunjukkan diri dalam tindakan yang dilakukan oleh mazhab klasik dan dengan keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Teori harga merupakan bagian dari sentra dari mazhab klasik, mengajarkan bahwa proses produksi dan pembagian pendapatan ditentukan oleh mekanisme pasar, dan dengan melalui mekanisme permintaan dan penawaran itu akan menuju kepada suatu keseimbangan atau equilibrium. Jadi dalam susunan kehidupan ekonomi didasarkan atas milik perorangan, inisiatif, dan pasero. Pemikiran ekonomi klasik meliputi kemerdekaan ilmiah, pemikiran pesimistik, dan individu serta negara. Landasan kepentingan pribadi dan kemerdekaan alamiah mengkritik pemikiran ekonomi sebelumnya, dan kebebasan individulah yang menjadi pengembangan kekayaan bangsa. Dengan demikian, politik ekonomi klasik pada prinsip laissez-faire. Tokoh kaum klasik pikiran ekonomi, saya mengambil salah satu tokoh yaitu David Ricardo. Dalam 1772 sampai 1823, Ricardo adalah seorang pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar mazhab klasik. Ia sangat terkenal karena kecermatan berpikir. Metode pendekatannya hampir seluruhnya deduktif. Telah mengembangkan pemikiran Adam telah mengembangkan secara lebih terjabar dan lebih sistematis, dan pendekatannya teori lebih sistematis, dan pikirannya didasarkan atas hipotesis yang dijadikan kerangka acuannya, untuk mengkaji kerangka masalahan menurut pendekatan mengkaji berbagai permasalahan menurut pendekatan logika. Sewa tanah timbul dari keterbatasan kesuburan tanah, di mana penggunaan tanah memberikan tingkat kesuburan yang semakin menurun ketimbang yang pertama, sedangkan biaya yang digunakan untuk menggarap tanah berikutnya lebih besar sehingga menimbulkan sewa tanah diferensial. 2. Teori upah. Pekerjaannya hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja menyebabkan terjadinya upah alamiah. Sama terjadi menurut nilai tenaga kerja. Adanya hubungan antara nilai dan waktu yang dibutuhkan para pekerja untuk memproduksi suatu barang adalah sebanding. 4. The law of diminishing return. Apabila input variabel ditambah penggunaannya sedangkan input lain tetap, maka tambahan output yang dihasilkan dari tambahan input mula naik kemudian turun. Teori pertumbuhan ekonomi. Golongan kapitalis, golongan buruh, golongan tuan tanah. 6. Teori perdagangan nasional, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri. Terima kasih.